Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Majlis Salahuddin, kantor pajak pusat, Jalan Gatot Subroto, yang menyimak tayangan kita dimanapun saat ini berada, baik yang ada di kantor, ya work from office, atau yang ada di rumah, ya atau sedang dalam perjalanan. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di siang ini ba'da sholat zuhur kita membahas sebuah tema yang ini menjadi tema mendasar sekali, bahkan menjadi ukuran dari kebaikan seseorang dan keimanan seseorang. Bagaimana kita mengajarkan sebuah pondasi ibadah yang ini bahkan menentukan bagaimana kualitas anak-anak kita di masa depan. Apa itu? Yaitu adalah mengajarkan tentang sholat. Bagaimana sholat ini menjadi salah satu bagian dari doa yang sejatinya diminta oleh Ibrahim alaihissalam dalam rangka pendidikan anak-anaknya. Setelah Ibrahim meminta agar anak-anaknya mendapatkan yang namanya menjauhkan dirinya dari akidah yang buruk, yaitu menyembah-nyembah togut, disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35, Robij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi doanya Ibrahim pertama memang terkait dengan akidah, nilai-nilai tauhid, ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala, alias benar-benar tauhid yang harus kuat. Maka Ibrahim pun ya mengulang lagi permintaan mengenai tauhid ini di ayat 36 tentang bagaimana bahayanya kalau kita sampai mengabaikan yang namanya tauhid. Robi inna hudla adlana kafiru minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Ya, barang siapa mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Barang siapa yang dia menolakku, maka sungguh Engkau Maha Pengampun. Dua ayat ini berbicara tentang tauhid, ya. Barulah di ayat 37, Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Robbana liqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman, asal dekat dengan rumahmu, yaitu Ka'bah yang dimuliakan, supaya mereka menegakkan sholat, supaya mereka melakukan sholat. Maka kita lihat di sini bagaimana Ibrahim memperhatikan prioritas sholat ini, sampai yang pertama urusan untuk men-setting supaya sholat ini dipilih dengan cara yaitu menentukan dulu tempat yang akan membuat anak itu ya memahami tentang apa itu sholat. Salah satunya Ibrahim sampai membawa anak istrinya jauh-jauh dari negeri Syam ya untuk bisa sampai ke negeri yang disebut yaitu Ka'bah, yang saat itu adalah tempat tinggal yang jauh dari peradaban. Orang tidak ada yang mau tinggal di sana. Tapi Ibrahim memaksa dirinya dan keluarganya untuk mau tinggal di sana demi satu tujuan, Rabbana liqimus shalah. Ya Tuhan kami, aku lakukan ini supaya anakku menegakkan sholat. Jadi kita dapat sebuah hal bagaimana urusan sholat ini bukanlah urusan yang remeh, bahkan menjadi hal yang menentukan. Farqu bainal muslim wal kafir yakni as-shalah, kata Rasulullah. Bagaimana perbedaan antara muslim dan kafir adalah di sholatnya. Ini adalah sebuah hal yang begitu penting ya, menjadi tiang-tiang dasar dalam urusan beragama ya. As-shalatu imaduddin, hadisnya sudah sering kita dengar, salat itu adalah tiang-tiang agama. Karena itulah urusan salat ini selain diminta di ayat 37, Ibrahim juga meminta di ayat 40-nya
di mana beliau membaca doa yang doa ini sangat populer sekitar kita, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi kita memahami dulu betapa masalah sholat ini masalah yang demikian besar di sisi Islam, sehingga ini menjadi salah satu bagian yang penting, pondasi sampai seorang ayah yang benar-benar sibuk dia memfokuskan kepada anaknya untuk sholat. Namun kita pahami bahwa sholat ini bukanlah sekadar perintah yang membuat anak kita dalam hal ini melaksanakannya dan tuntasnya. Ada salah satu yang mungkin selama ini luput dari kita. Perintah untuk sholat ini bukanlah yang kita kenal sekedar ya i'malu, misalnya melakukan sholat dengan kata-kata i'malu sholah gitu. Ternyata Al-Quran ya Allah tidak mengatakan kepada hamba-hambanya lakukanlah sholat. Ya. Karena kalau sekadar melakukan maka sholat yang dilakukan itu sesuatu yang mudah. Ya, sekadar angkat tangan, baca buru-buru, langsung ruku, sujud buru-buru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tapi perintah Quran tentang sholat inilah yang mau kita bahas, dan ini yang membuat kita memahami kenapa untuk memerintahkan sholat ini itu kita butuh energi yang besar, karena hakikatnya sholat bukan dikerjakan, ya sholat itu ditegakkan. Ya, bagaimana perintah Allah aqimis sholah. Tadi juga disebut Rabbana liqimus sholah, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Jadi kata kuncinya adalah urusan sholat ini yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bagaimana anak-anak kita, keluarga kita itu mengerjakan, bukan mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Kenapa menegakkan? Karena menegakkan inilah yang akan memberikan pengaruh kepada jiwa anak-anak kita. Di antaranya apa? Anak-anak kita akan menjadi pribadi yang disebutkan surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Maka dengan sholat itulah ada sebuah perilaku yang diharapkan. Apa itu? Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu memberi pengaruh kalau dilakukan adalah dengan mencegah perbuatan yang membuat dia tidak melakukan perbuatan yang buruk, yaitu keji dan mungkar. Bahkan kalau sekedar sholat tapi tidak mukimah, maka itu menjadi salah satu generasi yang dikecam di dalam surat Maryam ayat 59. Di mana Allah memberikan sebuah pengkabaran ya akan muncul generasi akhir zaman, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Kelak akan muncul di belakang mereka generasi yang mengabaikan sholat. Lihat ayatnya tidak mengatakan tarkus sholah, bukan meninggalkan sholat. Karena kalau meninggalkan sholat, jelas-jelas kafir. Ini jumhur ulama mengatakan. Tapi mengatakan Allah ussalah, mengabaikan, menyeremehkan, menyepelekan sholat. Apa dampaknya kalau anak kita Allah ussalah meremehkan sholat, wattaba'u syahwat, dia akan mengikuti syahwatnya. Makanya jangan heran kalau ada anak muda yang kesannya rajin sholat, tapi kok dia berbuat maksiat, istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa demikian? Salah satunya adalah sholat yang tidak muqimah, sholat yang tidak seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Maka kata kuncinya memerintahkan keluarga kita dalam hal ini sholat itu sampai kepada apa yang disebut dengan muqimas sholah. Jadi bukan sekedar sholat yang kita maksud sekedar ya udah kerjain selesai perkara, tidak. Karena kita memerintahkan keluarga kita dengan prinsip muqimas sholah, di mana muqimas sholah itu memberikan sebuah petunjuk satu mulai dari ya orang-orang yang muqimas sholah adalah sholat yang tepat waktu. Lihat ya orang yang sholat tepat waktu, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, kan gitu. Sesungguhnya sholat itu dia ditetapkan ya berdasarkan waktunya bagi orang-orang beriman. Jadi itu bagi orang-orang Islam gitu ya. Jadi waktunya tetap ya, artinya disunahkan kita untuk sholat tepat waktu. Yang kedua, sholat itu harus khusyuk. Ya, yaitu sebutkan bagaimana sholat itu adalah bagi orang khusyuk, afal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang mukmin itu diantaranya orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Jadi kita bayangkan yang disebut muqimah sholat udahlah sholatnya tepat waktu, sholatnya itu khusyuk, ya kemudian sholatnya itu apalagi bagi laki-laki di masjid, ya bagi laki-laki di masjid. Jadi
Bayangkan 3 hal ini mulai dari kekhusyuan, di dalam kekhusyuan itu ada ketenangan, tidak buru-buru, kemudian sholatnya itu adalah tepat waktu, bahkan di awal waktu, alias jangan sampai pas injury time, ditambah juga khusyuk, maka ini bukan hal yang mudah. Karena bukan hal yang mudah itulah, maka perintah Quran dalam surat Toha 132 mengatakan, ya ketika Allah mengatakan berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah ya muqimah, dan Allah memberitahu wastabir 'alaiha. Wastabir di sini ketika ada tambahan huruf to, kalau kita belajar bahasa Arab, menunjukkan adalah bukan sekedar sabar, tambahan huruf di setiap kata sifat memberikan sebuah makna untuk menambahkan kekuatan sabar, menambahkan kekuatan sifat. Jadi lebih-lebih lagi. Kalau perintah isbiru, isbir kepada hamba itu adalah sabar, tapi ini ada yang lebih dahsyat lagi, wastabir. Yaitu pada to menunjukkan bahwa benar-benar harus ya dalam hal ini sabarnya itu digandakan, dikuatkan. Karena itulah dalam urusan berkaitan dengan anak-anak kita yang kelak menegakkan sholat ini, kita harus memiliki satu. Prinsipnya adalah jangan terburu-buru. Makanya dalam proses pembinaan itu adalah yang bahaya bagi seorang muslim kalau punya sifat yang justru disukai oleh setan. Apa itu? Istijal. Istijal ya fit tarbiyah istilahnya, terburu-buru dalam mendidik adalah penyakit yang membuat akhirnya kita tidak mendapatkan hasil tanaman yang benar-benar yang kita harapkan. Misalnya apa, buah yang dipetik sebelum waktunya, ya itu tidak lezat seperti yang kita harapkan. Anak-anak yang kita harapkan soleh sebelum waktunya dengan indikator sholat yang muqimah sebelum waktunya, maka akan memberikan pengaruh apa? Memberikan pengaruh kelak anak-anak justru malah meremehkan dan malah meninggalkan sholat. Ini yang khawatir, apalagi kalau kita sambil mengancam dan membuat mereka trauma sama syariat. Karena itu kalau kita lihat nas-nas tentang bagaimana para di dalam Islam tentang sholat itu, kita dapati bahwa ada fase-fase yang harus dilalui, dan fase ini membutuhkan kesabaran tinggi di mana orang tua sudah harus memulainya sejak awal. Kalau ada fase yang lompat, kita akan menumpuk-numpuk masalah di fase setelahnya. Yaitu apa? Yang pertama adalah fase 0 sampai 7 di mana anak belum memayyiz. Inilah fase yang disebut fase dalam rangka menginstal apa yang disebut software dalam urusan sholat. Apa maksudnya? Bahwa Islam mengajarkan bahwa setiap ibadah itu punya software. Ibadah ibarat hardware, dia membutuhkan supporting system atau software yang akan membuat ibadah itu bisa dijalankan, apalagi untuk ibadah yang kita kategorikan berat. Di mana sholat kita kategorikan berat, di mana membutuhkan khusyuan, konsistensi tepat waktu, ditambah lagi kita harus bagi laki-laki harus berjamaah di masjid, maka kita tahu bukan sesuatu yang mudah. Ya, ditambah kita juga dalam hal ini sholat itu juga harus benar-benar kita pahami bacaannya, ya. Belum lagi persiapannya, mulai dari wudunya, mulai dari yang lain-lainnya, ditambah ada sholat sunnah rawatibnya, adalah bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Inilah yang membuat kita harus benar-benar memberikan apa yang disebut software. Nah, softwarenya apa? Software yang harus kita pahami sebelum kita memerintah anak sholat ada yang namanya syukur. Syukur adalah software yang membuat energi sholat anak itu menjadi bertambah lipat. Sebagaimana kita tahu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah dijamin jelas-jelas masuk surga karena beliau adalah Nabi yang justru membuka pintu surga bagi umatnya, justru kita dapati sholatnya kualitasnya itu di atas rata-rata. Mulai dari sholat wajib yang tentu saja beliau paling khusyuk, ya paling on time, termasuk juga beliau yang disebutkan tidak pernah meninggalkan jamaah di masjid kecuali kalau dalam keadaan safar, ya, atau mungkin dalam kondisi yang lain, sakit. Tapi yang menarik, Rasulullah itu benar-benar menjaminkan dia sholat. Dan bukan hanya sholat wajib.
Ternyata beliau juga menegakkan sholat sunnah rawatib, bahkan tahajud beliau melebihi dari sahabat, sampai disebutkan oleh Aisyah ketika Rasulullah itu sholat itu kakinya tuh sampai bengkak-bengkak. Dan itulah membuat tanda tanya Aisyah Ummul Mukminin sampai bertanya, mengapa kau lakukan sholat seperti ini sementara kau dijamin masuk surga? Disinilah kata kuncinya kenapa sholat itu akan menggerakkan seseorang, yang membuat malas itu akhirnya terkalahkan. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakuro. Memangnya aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Memangnya aku nggak boleh jadi hamba bersyukur. Jadi software yang membuat anak-anak kita bisa melakukan apa yang disebut dengan yang namanya ibadah sholat itu dimulai dari umur 0 tahun kita memiliki suatu tugas menginstal software syukur. Makanya orang tua yang lupa menginstal software syukur begitu 7 tahun mendapatkan hadis, ya muru auladakum bisolahum abnaus sab'a sinin. Perintahkan anakmu sholat saat mereka mau 7 tahun. Mereka anak kita membantah, kita langsung marah-marah, bahkan kita melompat langsung umur 7 tahun kita langsung pukul, gampar karena merasa wajib. Kita sudah mengkhianati konsep dasar mendidik manusia, apalagi anak kita. Kenapa? Kita harusnya mengevaluasi, iya ya, mereka nggak kenalkan rasa syukur. Belum dikenalkan tauhid, mau nggak mau kalau rasa syukur itu kita kenalkan, maka tauhid itu harus dimulai dari awal. Disitulah hikmah mengapa dari surat Ibrahim yang tadi kami bacakan, dimulai dari tauhidnya dulu, barulah ibadah. Tauhid itulah yang menjadi dasar penggerak bagaimana seseorang itu yang tadinya malas menjadi bangkit. Sebagaimana sahabat yang lagi malas leyeh-leyeh jihad, yang lain berangkat, dia malah leyeh-leyeh, malas-malesan. Maka Rasulullah SAW itu memberikan motivasi dengan mengenalkan balasan bagi orang-orang yang menyegerakan berjihad. Apa kata Rasulullah? Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kamu menuju surga yang luas langit dan bumi. Dan dia pun yang lagi mengunyah kurma langsung bertanya, ya emang surga seluas langit dan bumi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, na'am. Dia pun takjub seraya mengatakan, bah, dahsyat, luar biasa, mantap. Maka dia pun langsung membuang kurma tadi. Dan bertanyalah sahabat, mengapa engkau buang kurma tadi? Dia jawab singkat, terlalu lama saya masuk surga gara kurma tadi. Ada motivasi. Disebutkan tauhidnya kuat disebabkan ada kabar gembira tentang bagaimana balasan Allah lewat surga. Dan itu menggerakkan dia. Maka kita pahami, kalau tauhid itu tidak muncul di dalam diri anak-anak kita yang berujung rasa syukur, maka kita akan lelah. Maka agar rasa syukur ini terinstall selama 7 tahun, maka apa yang kita kenalkan? Kenalkanlah kasih sayang Allah dalam wujud ayat-ayat kauniyahnya. Betapa nikmatnya lagi ibu menyusui, itu harus disebutkan air susu ini dari Allah. Kenapa? Supaya dia tahu nikmat yang diperoleh itu dari Allah. Nampaklah wajah Allah dalam tanda kutip dengan ayat-ayat cintanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu jelas di jiwa anak kita. Maka kalau anak kita sudah diperkenalkan, uang ini ketika dia bisa beli sesuatu, kita ajarkan, yuk minta sama Allah. Dia misalnya diberi hadiah, jangan kenalkan ini dari papa, bukan dari Allah titip ke papa. Kalau setiap hari tumbuhan yang kita kenal itu sebagai yang namanya tauhid itu sudah diinstal, dia lama-lama menjadi sebuah akar yang ibarat pohon yang akan mengakar kuat. Akar itulah yang akan menopang ketika dahannya menjulang tinggi. Sebagian besar anak-anak yang tidak siap menerima beban sholat, itu karena akarnya tidak kuat sehingga tumbang. Ketika dia tahu, ternyata sholat tahajud itu capek, apalagi taraweh, maka dia nggak mau, habis itu kapok gara-gara sholat. Kenapa? Kita lupa menginstal apa yang disebut software, yang disebut adalah software tauhid. Maka kata kunci inilah yang menjadi pengingat buat kita bagaimana dalam hal ini syukur adalah kata kuncinya. Sehingga kalau 0 sampai 7 itu kita bersabar saja. Di sini energi sabar kita itu adalah jangan terburu-buru. Kata kunci dari sholat itu lawannya sabar di sini adalah istijal.
Karena sebagian besar orang pengennya udah dari 5 tahun langsung kelihatan sholat, kita bangga tepuk tangan. Bukan. Kalau dia nggak mau ya sudah. Terus kita nggak ngajak sholat Ustadz. Bukan nggak ngajak, ngajak aja. Tapi bukan menjadi sebuah hal yang ditekankan. Mau ikut sholat gak nak? Nggak mau ya sudah. Karena anak-anak tidak kita bebani dulu sebelum waktunya. Barulah ketika Rasulullah bersabda dan Rasulullah ketika menyebutkan waktu menunjukkan pastinya ini adalah sebuah waktu yang telah sesuai dengan petunjuk dari Allah. Ketika Rasul mengatakan perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun, berarti 7 tahun tepat pada saat dia berumur 7 tahun Hijriah, ya, maka kita sudah membuat sholat itu menjadi sesuatu yang penting. Kita menjadikan itu sebagai perintah. Lantas pertanyaannya, apakah yang disebut mur audakum itu perintah itu kita katakan dengan kata-kata yang keras, kasar, sholat. Kalau nggak sholat, awas. Ternyata kata-kata perintah yang disebutkan kepada kita ini maksudnya adalah bukanlah kita bertindak otoriter. Karena Quran juga memuat ketika kalimat perintah itu tidak dipakai dengan cara otoriter, tapi dipakai dengan cara yang menghargai. Artinya apa? Saat anak sudah mulai umur 7 tahun itu sebenarnya Allah sudah menginstal apa yang disebut dengan akalnya. Akal itulah yang kita jadikan sebagai penguat atas perasaan syukur yang muncul. Maka di umur inilah kita belajar berdialog layaknya Ibrahim ketika dapat perintah menyembelih Ismail. Lihat, Ibrahim ketika dapat perintah menyembelih Ismail, disitulah Ibrahim sendiri. Ternyata Allah jadikan dalam hal ini, ya, dalam hal ini yaitu berdialog untuk sesuatu yang menjadi perintah kepadanya. Lihat di dalam surat As-Saffat 102, ya bunaya. Pertama, Ibrahim menyapa dengan panggilan yang membuat hati menjadi tenang, yaitu panggilan cinta. Wahai anakku sayang. Maka setiap kita ingin mengenalkan sholat, jangan pakai kata-kata kasar. Sini, setan. Enggak, apalagi ngomong setan. Jahat sekali kita ngomong gitu. Atau dasar anak bandel. Nah, cinta, seperti itulah cara Ibrahim. Kemudian Ibrahim memakai apa disebut sebagai contextual word, yaitu dia menjelaskan dari sisi waqi'iyahnya, menjelaskan realitasnya. Ayah bermimpi di malam hari, disuruh Allah menyembelihmu. Disitulah Ibrahim langsung bertanya, ya, pertanyaan istifham, yaitu fangdur madza tara, ya, bagaimana menurutmu? Ini disebut thinking word. Maka kita lihat momen-momen pertanyaan Ibrahim ini kalau kita lihat adalah step-step yang bisa kita lakukan dalam mengenalkan atau membuat anak mau diperintahkan sholat. Mulai dari satu, apa yang disebut dengan pasapaan. Nah, sayang, ya, Allah memberi banyak nikmat buat kita, kamu tahu kan? Iya. Allah memberi nikmat dengan ini, yang menciptakan kamu siapa? Yang beri kamu uang siapa? Sampai akhirnya kita nanya, kalau Allah memerintahkan kamu untuk bersyukur dengan cara sholat, gimana? Nah, kata-kata gimana itu kurang lebih seperti Ibrahim bertanya saat ingin menyembelih Ismail. Fangdur madzatar. Maka kita lihat, di umur yang tahapan kedua itu, perintah harus didialogkan karena itulah konsep yang tepat buat anak-anak di umur-umur tahapan awalnya. Karena akalnya sudah aktif, maka kita membuat akalnya itu mampu memahami. Kenapa sih aku harus sholat? Maka pada saat dia sudah mulai sholat itulah kita jangan lupa menguatkan dengan apresiasi. Tapi apakah dia akan sholat terus-terusan? Disitulah jatuh bangunnya kita lihat. Ketika kita sudah umur 10 tahun, maka mulailah yang tadinya perintah itu didialogkan, maka umur 10 tahun kalau kita konsisten, kita mulai tegas seolah-olah bahwa tidak ada yaitu main-main. Nah, berarti apa? 10 tahun itu kita mulai itu. Bahkan 10 tahun kalau nggak sholat, pada prosesnya sudah kita ajarkan syukur, pada kita udah ajarkan dengan kita ingatkan terus setiap sholat, diajak dialog, kita ingatkan, perintahkan, tapi 10 tahun nggak sholat, kita boleh memukul, yang menunjukkan ayah, kalau selama ini disebut ayah yang suka bercanda, untuk sholat ayah nggak suka bercanda, sholat. Dan pemukul di sini pun disebutkan dengan kaidah yang disebut para ulama, at-ta'dib laisa ta'dzib, mendidik bukan mengazab. Makanya memukul anak yang tidak sholat itu pun dalam rangka bukan mengazab alias menyakiti, tapi membuat anak sadar betapa ayahnya ini khusus sholatnya nggak main-main. Maka dibilang sholat.
Nah, itu sampai 10 tahun. Coba perhatikan. 0 sampai 10 tahun adalah masa yang dimana itu membutuhkan stimulan. Berarti apa? Mengharapkan anak kita untuk sholat, sementara kita berusaha dari ilmunya, membutuhkan kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau sekarang baru sadar, ya Allah ilmunya reparenting lagi. 10 tahun lagi baru bisa. Kenapa? Karena harus kita pahami. Membuat anak untuk sholat dengan konsep mukimah, kita sendiri dalam hal ini ya memiliki banyak kekurangan. Adakah di antara kita sholatnya khusyuk terus-terusan? Ada kayak on time terus-terusan, ada yang masih terus-terusan, kita aja jatuh dan bangun. Maka kalau sebagaimana kita ingin dimaklumi oleh orang, maka kita pun ingin memahami anak kita pun juga harus kita maklumkan. Yang paling penting menuju kepada arah yang lebih baik, tidak mundur. Ya kalau dibikin siklusnya naik ke atas, bukan makin jatuh ke bawah. Yang baru kita pahami, karena perintah sholat itu adalah sesuatu yang harus kita latih dengan kesabaran, maka wastobir, maka kita pun harus memiliki kesabaran yang kesabaran ini pun dikuatkan dengan sholat orang tuanya, alias kita merintahkan. Dari mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah mengingatkan bagi orang-orang yang ingin sabar, dikuatkan lagi dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Coba lihat, ayat ini menggandeng antara sabar dan sholat, karena itu ini isyarat bahwa kalau ingin kita sabar, berarti kuatin sholat kita. Karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran sholat kita. Maka ini ayat yang menarik. Jadi kalau kita berkaitan memerintahkan sholat harus sabar, maka kita pun mensholatkan diri kita dengan benar. Berarti sholat yang benar khusyuk, jangan sampai buru-buru, karena di antara orang tua yang terburu-buru membuat anak itu kita omelin karena nggak sholat, biasanya sholatnya juga buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kalau ngantuknya, sholatnya aja seperti itu, pasti nggak sabaran sama anaknya. Makanya dia mencederai konsep pendidikan. Berarti kita dapatkan sebuah gambaran bahwa sholat itu ada sesuatu perintah yang berat, karena tidak imalus sholat tapi akimis sholat. Maka untuk akimis sholat itu kita butuh yang namanya energi untuk kita tidak buru-buru, karena kita diberi kurang lebih waktu 10 tahun untuk menginstal semua tahapan-tahapan yang tadi kami sebutkan. Maka untuk menginstal tahapannya 10 tahun ini agar kita tidak buru-buru dan kita lelah, maka kita pun perbaiki kualitas sholat kita. Maka ketika kualitas sholat kita baik, pasti memperbaiki kualitas sholat anak kita. Itulah yang dimaksudkan kenapa Ibrahim doanya Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ibrahim minta, ya Allah jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku. Kenapa? Karena ketika aku sholatnya tegak, maka akan membuat diriku itu tidak sabar, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 153, kalau aku sabar, aku bisa mendidik anakku nanti kelak sholatnya juga mukimah, enggak buru-buru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah kata kuncinya mengajarkan anak untuk sholat yang diajarkan dalam Islam. Aku lupa lihaza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh beliau terkait dengan bagaimana kita mendidik anak agar bisa mau untuk dalam menjalankan sholat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom ataupun di channel YouTube Salahuddin DCP. Silakan. Tapi Ustaz, tadi disampaikan bahwasanya dalam menyuruh anak itu bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi juga sampai dengan level menegakkan sholat. Nah, untuk anak-anak tadi kan memang ada tahapannya saja dari umur 0 sampai 7 tahun, kemudian sampai 10 tahun. Nah, mungkin di sini ada beberapa orang tua yang ternyata baru tahu ilmunya, sehingga ketika sudah posisi anaknya sudah dewasa, agak kesulitan untuk mendidik anaknya, sehingga untuk disuruh menjalankan atau mendirikan sholat pun agak susah gitu, apalagi sampai tahap level menegakkan sholat. Ustaz. Iya, makanya disitulah para orang tua harus memulai dengan apa yang menjadi kesalahan utama. Itulah yang disebut utang pengasuhan.
Utang pengasuhan adalah hak anak yang tidak diberikan di masa kecil, yang baru kita rasakan ketika anak gede. Ketika anak berulah itu sejatinya anak menagih utang yang selama ini nggak diberikan. Kenapa sih aku, seolah-olah anak mengatakan, kenapa sih aku malah sholat? Lah dulu ayah nggak pernah mengenalkan rasa syukur. Ayah justru membuat aku antipati terhadap Islam karena aku sendiri merasa bahwa Allah tuh galak banget karena apa-apa diomelin, apa-apa dikasarin. Maka pertama kali kita harus melakukan apa yang disebut reparenting tadi. Karena itulah yang pertama, kita minta maaf dulu ke Allah, istighfar karena kita sadari bahwa ada yang lalai dari tahapan-tahapan yang diajarkan dalam Islam. Karena kita sejatinya baru mengetahui sekarang, minta maaflah kepada Allah karena itu akan membuka jalan kita untuk menjaga amanah darinya. Yang kedua, ya, perbanyak juga kualitas sholat kita, ibadah kita kencengin karena kita merasakan bahwa mendidiknya anak udah gede, pastinya akan berbeda. Ya ketika waktu kecil, sekarang udah gede, jangan-jangan dia akan dibandingkan. Nah, barulah kita pahami tahapan-tahapan buat anak kelak mau sholat. Ingat, kita memulainya dengan reparenting dengan konsep yang sudah pernah kita bahas. Apa konsepnya? At-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya dulu agar dia mencintai kita, dia dekat sama kita. Ketika dia sudah cinta sama kita, hatinya takluk. Apa kata Ibnu Taimiyah? Fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Hati itu raja, yang itu prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Bikin dia jatuh cinta. Barulah kita kasih tahu. Kalau orang sudah jatuh cinta dikasih tahu, dia akan bergerak untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang dicintainya. Kalau sudah dikasih tahu, kita kasih tugas. Disitulah kata para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif, yaitu ikat hatinya sebelum kita kasih tahu baru kasih tugas. Terus gimana Ustadz? Ya, kalau misalnya dalam hal ini ya anak-anak kita itu akhirnya nggak mukimah sholatnya, ya kalau di awal-awal kita perintahin nggak apa-apa karena memang untuk mukimah itu lagi punya protes, maka butuh proses maksudnya. Karena itu yang kita lakukan kalau di tahapan-tahap awal itu mungkin anak-anak kita maklumkan dulu kalau nggak mukimah. Ya penting ya udahlah sholat aja yang penting. Yang mau injury time yang nggak di masjid nggak apa-apa. Yang penting menggugurkan kewajiban agar jangan sampai dia akhirnya dalam hal ini ya kena bab kalau sudah mukallaf, sudah balik malah nggak sholat. Tapi kita terus melakukan ya dalam hal ini ya, apa yang menjadi tugas kita sebagai orang tua. Allah alam sawab. Ustaz, ini ada pertanyaan dari itu Salahuddin. Izin bertanya, ketika umur berapa anak diajarkan untuk sholat-sholat sunnah selain sholat fardu, Ustaz? Terima kasih. Iya, sholat sunnah itu sebagaimana kita tahu adalah sholat tambahan yang anak-anak itu akan menyadarinya kalau dia sudah paham basic dari prinsip sholat tersebut. Prinsip sholat itu adalah dimulai dengan menyadari tentang wajibnya sholat. Kalau sholat wajib aja dalam hal ini tidak dia pahami bagaimana hukumnya, bagaimana sulit mengingatkan tentang sholat sunnah. Maka kita harus pahami adalah sholat wajibnya fokus dulu. Kalau 7 tahun itu sudah dalam hal ini, anak-anak kita lihat sholatnya sudah benar wajibnya, maka sholat sunnahnya pun dalam hal ini bisa kita ingatkan dengan teladan dari kita sebagai orang tuanya. Ataupun kalaupun kita ingin membuat anak kita maupun sholat yang sunnah ya, yang wajib, maka jangan sampai membuat kita lupa ya, giliran sholat sunnah kita serius dengan iming-iming, sholat wajib kita lupa dengan iming-iming ya. Dalam hal ini kita boleh memberikan reward, tapi reward terbaik adalah bagaimana anak-anak merasa bahwa dia disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ada teman Japri yang belum rapi sholatnya justru pasangan. Adakah strategi khusus yang bisa dilakukan oleh istri, Ustaz? Kalau pasangan kita dalam hal ini dia sholatnya tidak rapi dan sebagainya, pastinya karena dia tidak terbiasa untuk memperbaiki kualitas sholat karena asupan ilmu dia akan sholat itu tidak diperoleh setelah dia dewasa. Seorang itu akan menyadari betapa perbaikan kualitas sholat kalau dia rutin memperbaiki diri dia. Salah satu indikator orang memperbaiki adalah dia rutin mengikuti pengajian.
Maka tahapan pertama seorang istri yang menyadari bahwa suaminya punya problem dalam urusan ibadah, baik itu sholatnya atau yang lainnya, maka bikin dia mau rutin pengajian. Jadi fokusnya adalah rutin ngaji. Jangan kita yang menceramahi, karena kalau kita menceramahi pasangan kita, misalnya dia ternyata sholatnya itu misalnya berantakan, dia akan nolak. Soto banget sih, ya ustazah gitu, ntar dibilang gitu. Maka kita akan bilang lebih ringan kita ajak sholat untuk bukan sholat, tapi kita ajak untuk yang namanya untuk ngaji bareng, terutama pengajian yang insya Allah kalau dia selain juga ustadznya mungkin ustadz yang sesuai dengan manhaj sunnah al-sunnah wal jamaah, juga ustadz yang memahami fikih dakwah, ya, yang ketiga ustadz yang insya Allah ya dalam hal ini ya cara penyampaiannya membuat tidak menghakimi, ya tadi memahami fikih dakwah. Nah itu kalau kita lihat misalnya dia sudah rutin mengikuti ya dengan kita ajak, maka perlahan-lahan ya pastinya dia menyadari bahwa kualitas ibadah sholat kita di sholatnya akan diperbaiki. Ya itulah yang bisa kita lakukan, melibatkan orang lain, khususnya orang ustadz yang lebih mengetahui ilmunya untuk menasihati suami kita secara tidak langsung. Karena kalau secara langsung pastinya ego dan harga diri seorang laki-laki akan menolaknya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustadz, tadi kan Ustadz sampaikan bahwasannya dalam mendidik anak itu dibutuhkan 10 tahun Ustadz. Nah, apakah ada cara yang mungkin bahasa kasarnya adalah instan yang lebih cepat dari 10 tahun sehingga apa ya, nggak terlalu lama gitu Ustadz? Nah inilah orang tua yang instan itu pastinya adalah orang tua tidak memahami hakikat dari mengasuh. Dia merasa bahwa dia mengasuh itu harus dilalui dengan jalan cepat. Padahal hakikatnya mengasuh itu adalah Allah ingin menunjukkan usaha kita sampai akhirnya Allah pula yang mendatangkan yang namanya hasilnya. Orang tua yang merasa bahwa dengan jalan instan karena berorientasi hasil, bukan berorientasi proses. Padahal Islam mengajarkan bukan hasil, tapi proses. Wa kulimalu fasallallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah Rasul orang mukmin akan menilai. Karena kalau orientasinya proses, maka mohon maaf, orientasinya hasil, maka mohon maaf, 10 tahun pun kadang udah kita berikan waktu kita, tapi hasilnya tidak sesuai harapan, kita kecewa. Kok begini ya Allah, atas kita marah sama anak kita, bahkan kita menganggap bahwa percuma juga 10 tahun. Tidak ada yang percuma di dalam mengasuh anak. Hatta meskipun anak kita sampai akhir hidupnya tidak mau mengikuti keinginan kita, Allah akan menganggap kita sebagai orang tua yang sukses, sebagaimana Nuh yang mengingatkan anaknya itu 960 tahun. Kaumnya itu diingatin. Coba, Nuh aja itu enggak sampai 950 tahun. Apakah Nuh dianggap sebagai seorang nabi atau ayah yang gagal? Tidak. Nuh dianggap berhasil karena beliau disebutkan Al-Quran, inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sesungguhnya aku berdakwah malam dan siang, ya bukan bertambah dekat malah kabur. Maka kalau kita mau instan silakan. Tapi yang jadi masalah di akhirat kita bisa nggak menjawab pertanyaan Allah. Misalnya cara instannya adalah kita ancam pakai pistol, ya nggak sholat, awas anak sholat. Alhamdulillah Ustadz, anak saya sholat gara-gara saya ancam pakai pistol. Pertanyaannya adalah di akhirat itu kita dihisap bukan sholatnya anak, tapi mengancam pakai pistolnya. Atau cara yang kedua adalah kita datang ke uya-kuya, ya acara yang hipnotis. Ya tatap mata saya, dan ketiga engkau akan rajin sholat 1, 2, 3. Yes, kita bangga. Bahkan misalnya kita melihara yang sebut ya baby doll, ya kan ada katanya baby doll itu secara spiritual akan membuat seorang yang memegangnya itu akan jadi semangat sholat. Kita menjadikan itu sebagai wasilah yang agar supaya cepat anak kita sholat, supaya kita sholat. Tapi apa terjadi? Sholatnya dia itu mungkin akan memberi pengaruh pahala buat kita, tapi caranya akan dihisap oleh Allah. Itu yang akan ditanya. Itu akan di akhirat ditanya. Bukan sholat itu aku yang memberi hidayah. Tapi masalahnya adalah engkau melakukan apa? Ya. Kalau engkau melakukannya itu dengan cara yang tidak benar, itu yang Allah tanya. Makanya kita ini jangan berpikir waktu yang saya bilang 10 tahun itu hanya sekedar gambaran. Nggak mesti 10 tahun. Ada yang mungkin 7 tahun, ada yang mungkin setahun ada. Tapi jangan berpikir instan. Siapkan diri kita untuk apapun terjadi, mengasuh aja. Mau kapanpun anak kita mau sholat, ya tugas kita ngingetin sesuai dengan ilmunya.
sampai Allah yang memberi hidayah, karena bukan kita yang memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang, tapi Allah yang ngasih hidayah. Makanya kita itu fokuslah kepada proses, bukan hasil. Karena kalau kita fokus pada hasil, kita akan jadi orang yang perhitungan banget sama waktu. Akhirnya kita malas kalau nggak sesuai harapan. Karena makanya kita kecewa. Seperti itulah manusia-manusia yang menyangka bahwa hidayah itu udah sumber darinya, bukan dari Allah. Kita hanya memohon pada Allah, bahkan bisa jadi ketika kita sungguh-sungguh itulah, meskipun anak tidak sesuai harapan, justru pahala kita di akhirat justru muncul dari situ. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa kami sampaikan karena waktu membatasi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz yang sudah memaparkan dan juga menjawab pertanyaan daripada jamaah. Yang intinya adalah dalam kita mendidik anak itu dibutuhkan dengan ilmu, yaitu al-ilmu qabla al-amal, sehingga dalam kita mendidik anak tidak salah jalan gitu Ustaz ya. Baik, karena dibatasi waktu, marilah kita tutup dengan doa. Mohon kiranya Ustaz untuk bisa memimpin doa pada kesempatan siang kali ini. Fadhil Ustaz. Baik, kita tutup majelis kita dan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bil dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna la dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma Rabbana ja'alna muqimah salati wa min dzurriyyatina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.